Mana? Mana? Ano ka? Yeah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 5. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sosiologi korupsi. Langsung saja ke videonya. Sosiologi korupsi. Apa itu sosiologi korupsi? Sosiologi korupsi adalah cabang sosiologi yang mempelajari fenomena korupsi dari sudut pandang sosial. Ini mencakup analisis struktur sosial, norma-norma, dan faktor-faktor budaya yang dapat mempengaruhi munculnya atau penanggulangan korupsi dalam masyarakat. Ketika kita mendengar tentang korupsi dalam berita atau percakapan sehari-hari, seringkali fokusnya hanya pada tindakan individu atau kelompok tertentu yang terlibat dalam praktik korupsi. Ini dapat melibatkan pejabat pemerintah yang menerima suap, pelaku bisnis yang terlibat dalam praktik suap untuk memenangkan kontrak, atau tindakan korupsi lainnya yang dapat dikenali secara langsung. Contoh kasus. Salah satu contoh kasus yang dapat dianalisis melalui pendekatan sosiologi korupsi adalah skandal korupsi di Brasil yang melibatkan perusahaan minyak terbesar di negara itu, Petrobras, pada tahun 2014. Dalam kasus ini terungkap bahwa sejumlah pejabat pemerintah, eksekutif perusahaan, dan politisi terlibat dalam praktik korupsi yang melibatkan suap dan penggelapan dana perusahaan. Pendekatan sosiologi korupsi dapat digunakan untuk menyelidiki bagaimana budaya korupsi, norma sosial, dan struktur kekuasaan di dalam perusahaan dan lingkungan politik menciptakan kondisi yang mendukung penyelewengan keuangan semacam itu. Analisis sosiologi dapat membahas hubungan antara elit politik dan eksekutif bisnis, serta bagaimana jaringan sosial dan politik memfasilitasi atau bahkan mempertahankan perilaku koruptif dalam konteks tersebut. Dalam konteks ini, sosiologi korupsi memperhatikan bagaimana kebijakan pemerintah, sistem hukum, dan norma-norma sosial berperan dalam membentuk perilaku koruptif. Analisis ini juga melibatkan pemahaman terhadap dinamika kekuasaan, distribusi sumber daya, dan interaksi antar individu atau kelompok yang dapat memberikan dorongan atau hambatan terhadap tindakan korupsi. Dengan demikian, sosiologi korupsi membantu kita memahami lebih dalam tentang akar penyebab dan dampak korupsi dalam masyarakat, serta memberikan dasar untuk merancang strategi pencegahan yang lebih efektif. Pendekatan sosiologi membuka pintu bagi pemahaman yang lebih holistik tentang korupsi, mencakup aspek-aspek psikologis, ekonomi, dan politik, serta bagaimana semua ini saling berinteraksi dalam membentuk pola korupsi dalam suatu konteks sosial. Karena korupsi bukan hanya fenomena hukum atau ekonomi, tetapi juga merupakan hasil dari dinamika sosial yang kompleks. Sosiologi memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana struktur sosial, nilai budaya, dan interaksi antar individu berkontribusi pada munculnya serta penyebaran korupsi dalam suatu masyarakat. Sejarah sosiologi korupsi. Sejarah teori sosiologi korupsi melibatkan evolusi pemikiran dari berbagai ahli sosiologi yang mencoba menjelaskan fenomena korupsi dalam konteks masyarakat. Beberapa poin penting dalam sejarah teori sosiologi korupsi melibatkan: yang pertama, Max Weber. Salah satu bapak sosiologi, Weber memahami korupsi sebagai hasil dari kekuasaan dan dominasi oleh kelompok tertentu. Konsepnya tentang rasionalitas dan otoritas membantu menjelaskan dinamika korupsi dalam situasi-situasi sosial. Kedua, Robert K. Merton.
Merton mengembangkan teori onomi yang menyatakan bahwa ketidakcocokan antara tujuan sosial dan cara mencapainya dapat menyebabkan perilaku menyimpan termasuk korupsi. Ketiga, Edward Benedict dalam karyanya The Moral Basis of a Backward Society, Beneville menyoroti aspek budaya dan moral sebagai faktor penyebab korupsi, terutama dalam konteks masyarakat yang mengalami kemiskinan dan ketidakstabilan. Sidney Traun memberikan kontribusi melalui pemikiran politik dan sosiologinya dengan meneliti korupsi dalam konteks perubahan politik dan transisi menuju demokrasi. Kelima, Susan Ross dalam karyanya Corruption: A Study in Political Economy, Ross membahas korupsi dari perspektif ekonomi politik, menyoroti peran institusi dan insentif ekonomi dalam terjadinya korupsi. Apa manfaat dari pendekatan sosiologi korupsi? Yang pertama, pemahaman konteks sosial. Faktor-faktor seperti budaya, norma sosial, dan struktur masyarakat dapat diidentifikasi untuk menggali akar permasalahan. Kedua, analisis struktural. Ini membantu dalam mengidentifikasikan ketidaksetaraan distribusi kekuasaan dan sistem yang mungkin menciptakan peluang untuk perilaku koruptif. Ketiga, peran institusi. Analisis ini dapat membuka peluang untuk perubahan kebijakan dan perbaikan institusional. 4. Pemahaman motivasi individu dapat membantu dalam mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Kelima, solusi berbasis masyarakat. Hal ini dapat mencakup pendidikan politik, kampanye anti korupsi, dan pembangunan kesadaran kolektif. Keenam, pemahaman dampak sosial. Sosiologi korupsi juga membantu dalam menilai dampak sosial korupsi pada masyarakat dengan memahami konsekuensi seperti ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan publik. Sosiologi yang lebih holistik dapat diimplementasikan. Ketujuh, basis untuk kajian komparatif. Pendekatan sosiologi memungkinkan kajian komparatif antar masyarakat atau negara untuk melihat perbedaan dan kesamaan dalam dinamika korupsi. Ini dapat memberikan wawasan berharga untuk mengembangkan strategi anti korupsi yang sesuai dengan konteks spesifik. Melalui manfaat-manfaat ini, pendekatan sosiologi korupsi dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan kontekstual untuk memahami, mencegah, dan menanggulangi korupsi dalam masyarakat. Dengan kata lain, sosiologi korupsi memberikan perspektif yang lebih mendalam, menyelidiki keterkaitan antara korupsi dan faktor-faktor sosial yang membentuknya. Sedangkan ketika kita mendengar tentang kasus korupsi sehari-hari, fokusnya cenderung lebih pada individu atau kelompok tertentu yang terlibat. Kesimpulan dari perspektif sosiologi korupsi menekankan bahwa korupsi bukan hanya merupakan perbuatan individu, tetapi juga fenomena sosial yang terkait erat dengan struktur masyarakat, budaya, dan kebijakan institusional. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan, kekuasaan yang tidak seimbang, norma sosial, dan lemahnya institusi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap munculnya perilaku koruptif. Pendekatan sosiologis menekankan pentingnya memahami konteks sosial di mana korupsi berkembang dan bagaimana dinamika sosial tersebut membentuk atau mempengaruhi tindakan korupsi. Selain itu, kesimpulan sosiologi korupsi menyoroti perlunya intervensi yang melibatkan perubahan struktural dan budaya dalam masyarakat untuk mengatasi akar permasalahan korupsi, bukan hanya penegakan hukum terhadap individu. Dalam keseluruhan, pemahaman sosiologi korupsi memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas fenomena ini dan menunjukkan bahwa solusi yang efektif melibatkan upaya untuk mengubah dinamika sosial dan struktural yang memfasilitasi korupsi. That's my